perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan dan teman-teman saya dari kelas 8C yang mendukung Ibu Ika Mustika Batara Randa dalam praktik uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Mustika Batara Randa. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 jurusan Seni Tari dari LPTK Universitas Negeri Makassar dengan nomor UKG 2019-009-10241 NPM 22-19-009-10241. Hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja. Unit kerja saya di UPT SMP Negeri 4 Alah, Kabupaten Nrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Kita buka dulu dengan doa. Ketua kelasnya silakan dipimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, oke. Sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, Ibu mau absen dulu. Ada yang tidak hadir? Ada. Oke, Ibu mau absen dulu. Silakan didengarkan namanya. Fitra Ramadhani. Hadir. Hasfina Yunisi. Muhammad Isa. Hadir. Nur Intan. Sakit. Nuraini. Sakit. Ya, jadi hari ini cukup banyak di antara teman kita yang alfa, kemudian ada yang sakit dan ada yang isin. Yang alfa semoga pertemuan selanjutnya sudah bisa bergabung dengan kita. Kemudian yang sakit sama-sama kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Oke, selanjutnya sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, silakan berdiri dulu. Oke, kita siap, Bos.
menjadi keunikan pada gerak tari? Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Mumin, oke, silakan dijawab. Gerak kepala, gerak tangan, gerak kaki, dan gerak anggota tubuh lainnya. Kasih aplaus yang gemuruh, hore. Oke, nah sebelum kita lanjut, karena kayaknya ibu lihat ini kalian semua tegang-tegang dalam mengikuti pembelajarannya ibu. Oke, jadi sebelum kita masuk ke inti materi, silakan berdiri dulu. Coba berdiri. Keluar dari mejanya, di tengah-tengahnya, di tengah-tengah sela-sela meja. Di sini, sini. Masuk, masuk. Oke. Masuk. Di belakangnya juga, di belakangnya. Oke, gerakan kombinasi. Sering kalau olahraga? Oke? Ya. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tahan dulu. Oke, silakan duduk kembali. Tadi kita sudah pegangan ya untuk melemaskan otot dan ketegangan kalian. Selanjutnya kita masuk ke kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasar kita pada pembelajaran hari ini. KD 3.1 memahami keunikan gerak tari tradisional dengan menggunakan unsur pendukung. Jadi kita akan membahas tuntas apa sih keunikan-keunikan yang terdapat dalam gerak tari. Namun kali ini kita akan fokuskan membahas tentang tari tradisional yang namanya tari indah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas secara umum keunikan-keunikan gerak tari yang beberapa yang dilakukan. Sekarang kita fokuskan membahas tentang tari indah. Oke? Selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi. Jadi IPK ini adalah yang siswa harus capai dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tolong dibaca ketua kelasnya. Menjelaskan pengertian tari indah. Ya. Jadi poin pertama 3.1 pertama itu menjelaskan pengertian tari indah. Ya, jadi kita akan membahas apa sih tari indah itu, ya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi keunikan gerak tari indah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas secara umum, ya. Tidak melulu bahwa keunikan yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya itu ada semua dalam tari indah ini, tidak ya? Makanya kita akan bahas apa sih yang terdapat dalam keunikan gerak tari indah ini. Oke? Yang ketiga, mengidentifikasi unsur-unsur pendukung tari indah. Nah, jadi kita juga akan membahas unsur-unsur yang terdapat dalam tari indah. Ya. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kita hari ini. Yang pertama, tolong dibaca Laila. Mengambil pendekatan saintifik dengan menggunakan model berikan data diri diharapkan mampu menjelaskan pengertian tari indah. Ya. Nah, di sini ada teknik penilaian yang akan Ibu nilai dalam setiap proses pembelajaran ya. Yang pertama ada teknik penilaian pada sikap. Ya, jadi sikap ini termasuk penilaian sikap sosial dan spiritual. Jadi bagaimana kalian bersikap dalam kelas, sikap ke teman kelasnya maupun sikapnya ke ibu, ya. Nah, yang kedua pengetahuan. Ya, jadi pengetahuan ini adalah pengetahuan secara tertulis dalam bentuk uraian. Jadi nanti setelah kita mengerjakan tugas-tugas LKPD-nya, dari situlah ibu bisa menilai tentang pengetahuannya kalian. Kemudian yang ketiga, teknik penilaian keterampilan unjuk kerja. Jadi bagaimana yang dimaksud keterampilan atau unjuk kerja? Ya, jadi nanti misalnya ibu suruh melakukan diskusi. Bagaimana keaktifan kalian dalam berdiskusi? Kemudian bagaimana kalian dalam menyelesaikan hasil diskusi.
jilbab atau bentuk kepala. Jilbab atau bentuk Kepala. supaya tidak menghilangkan citra awal tarian ini yang dijadikan sebagai Media dakwah dalam penyebaran Islam. dalam Penyebaran Islam. Jadi di sini kita bisa mengambil lagi bahwa ternyata tarian ini merupakan tarian sebagai ungkapan media bahwa ditarikan sebagai media dakwah dalam penyebaran Islam. Dan tukang sikirnya biasanya mengenakan baju Koko. koko. Selanjutnya ada Tata rias. rias. Sekarang bagaimana tata riasnya tarian ini? Coba. Baca di atas. Selain itu, tarian ini umumnya juga dimainkan muda-muda, jadi tidak perlu berlebihan dalam bertarian. Ya. Jadi karena kita akan melihat ke belakang lagi bahwa tarian ini merupakan tarian untuk memperlihatkan bahwa sebagai media ungkapan penyebaran Islam, ya. Jadi otomatis tata rias yang digunakan dalam tarian ini sebaiknya tidak terlalu menor, ya, atau tidak terlalu tebal. Oke, sampai di sini sebelum kita lanjut ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada? Iya. Oke, kita lanjut. Sekarang musik iringan. Musik iringan Farida. Ya. Selanjutnya, siapa lagi yang bisa baca di atas? Tolong dibaca. Naya. Dan Rahman, dua musisi Minang legendaris yang sangat terkenal. Tiap bait dalam lagu ini menyesuaikan dengan gerakan-gerakan yang ada. Oke, ada yang bertanyakan sampai di sini? Tidak. Oke. Selanjutnya, properti. Ya, jadi ada properti yang digunakan dalam Farida. Gunakan properti? Kipas. Ya, kenapa ragu-ragu? Jadi properti yang digunakan dalam tari Pakarena itu kipas, ya. Oke, sama seperti tadi tari Pakarena karena menggunakan alat peraga yaitu kipas, otomatis yang menjadi propertinya itu adalah kipas. Oke, selanjutnya. Nah, yang menjadi properti dalam tari Indah ini silakan yang di samping Iksan baca. Dan ini sangat sederhana, malah indah itu sendiri, atau dengan pegangan berukuran kecil. Ya, oke. Jadi properti itu yang digunakan dalam tari Indah ini tentu saja yang pertama itu adalah apa? Rebana. Ya, rebana, pegangan berukuran Kecil. namun seiring berkembangnya zaman, rebana itu kadang digunakan tapi lebih sering diganti dengan tepukan tangan ke lantai. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Ya. Selanjutnya kita akan mengamati sebuah video pembelajaran. Jadi yang akan ditampilkan ini merupakan video tari Indah. Sekarang silakan kalian amati di ujung penghujung video nanti selesai akan menanyakan bagaimana kira-kira pengamatan dari yang sudah kalian amati di atas. Oke? Sekarang kita putar. Sudah siap? Ya, silakan diamati dengan seksama. Pandang tajam jemaah kami undang bangun sadar. Ya, oke. Dari hasil pengamatan dan materi yang Ibu sudah paparkan, apa tanggapan kalian setelah mempelajari materi ini? Ada yang bisa untuk memaparkan? Oke, silakan bisa. Dari hasil pengamatan saya dalam proses tariannya, tarian ini hampir sama dengan tari saman dari Aceh. Yang membedakan adalah tari Indah memiliki tempo yang lebih pelan atau lambat. Ya, jadi benar sekali bahwa tari Indah ini merupakan tarian yang hampir sama dengan tari yang berasal dari Aceh, yaitu tari saman. Merupakan tempo yang sedikit pelan dan lambat. Sedangkan tari saman itu dikenal dengan gerakan atau temponya yang cepat. Oke, sebelum Ibu membacakan, ada yang mau ditanyakan?
Atau ada yang kurang jelas? Silakan ditanyakan. Ada? Tidak. Oke, silakan kita lanjut untuk pembagian kelompok secara etiket. Jadi pembagian kelompoknya ini ibu akan bagi antara laki-laki dan perempuan. Jadi digabung ya, ada laki-laki dan ada perempuan. Kemudian kelompoknya itu kita bagi menjadi 3 kelompok. Lembar kerja peserta didik atau cara penyelesaian lembar kerja peserta didik ya. Di sini ada nama kelompok ya, tulis nama kelompoknya, kelompok berapa, kemudian nama-namanya anggota kelompoknya. Oke? Ya, selanjutnya di sini sudah ada petunjuk-petunjuknya, alat tuliskan sudah ada semua di mejanya masing-masing ya. Kemudian alat dan bahan, yang membawa HP, ada yang bawa HP? Ya, itu bisa kalian gunakan untuk searching di Google apabila ada materi-materi yang kalian belum pahami, atau boleh langsung bertanya ke ibu. Oke? Dipahami? Oke, ibu akan bagikan lewat ini ya.
tarian ini sangat sederhana, ialah indang itu sendiri atau rebana pegangan berukuran kecil. Dulu, para penari selalu memakai rebana ini dalam pementasan. 2. Musik dengan tari indang dinding bandinding diiringi oleh dua ragam bunyi, yaitu bunyi yang berasal dari tabuhan alat musik tradisional khas Melayu seperti rebana dan gambus, serta bunyi yang berasal dari syair yang dinyanyikan oleh seorang tukang zikir. Tukang zikir sendiri adalah bagi kami dari kelompok 2. Ya, jadi kelompok 1 tadi ditanggapi oleh kelompok 2 bahwa yang menjadi properti dalam tari yang indang ini adalah salah satunya itu musik, alat musik indang yaitu rebana kecil. Ya, oke. Selanjutnya presentasi selanjutnya kelompok berapa lagi? Kelompok 3. Oke, kelompok 3 silakan. Kelompok 3 silakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusikan anak kelompok Mela Sarina Wahyudi bahwa Usman Musik Muhammad Kiram Al-Rahman. Jelaskan properti yang digunakan pada tari indang. Properti dalam tari ini sangat sederhana, ialah indang itu sendiri atau rebangan pegangan berukuran kecil. Dahulu para penari berasal dari tabungan alat musik tradisional khas Melayu seperti rebana dan gambus, serta bunyi yang berasal dari syair yang dinyanyikan oleh seseorang tukang zikir. Tukang zikir sendiri adalah bagi seseorang yang memandu tari melalui syair dan lagu yang dinyanyikan. Sebutkan keunikan gerak pada tari indang, gerak tangan dan gerak jari. Itulah tadi hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kelompok 3 sudah memaparkan hasil diskusinya. Dikasih aplaus. Oke. Nah, selanjutnya dari pernyataan hasil diskusi kelompok 3 dari kelompok lain ada yang menanggapi? Ada? Ya, oke, kelompok 1 silakan. Naila? Itu gerakan tangan dan gerak kaki. Ya, oke. Jadi benar bahwa keunikan yang terdapat dalam tari indang itu yaitu gerak tangan dan gerak apa? Kaki. Ya, jadi ada gerak tangan dan gerak kaki. Ya, oke. Ada lagi? Ada lagi? Kita lanjut untuk presentasi yang ke-3. Kelompok terakhir, kelompok 2 silakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kami. Nama Muhammad Iksan Zainuddin Reski Aulia Nur Aini. 1. Jelaskan properti yang digunakan pada tari indang. Properti dalam tari ini sangat sederhana, ialah indang itu sendiri atau rebana penanggang berukuran kecil. Dulu, para penari selalu memakai rebana ini dalam pementasan. Tetapi saat ini, peran indang banyak diganti dengan tepukan pada lantai panggung yang juga dapat menghasilkan suara ketika berpadu dengan telapak tangan penari. Nomor 2. Jelaskan musik iringan tari yang digunakan pada tari indang. Musik iringan tari indang dinding badinding diiringi oleh dua ragam bunyi, yaitu bunyi yang berasal dari tabungan alat musik tradisional khas Melayu seperti rebana dan gambus. 3. Sebutkan keunikan gerak pada tari indang, gerak tangan dan gerak jari. Sekian dari presentasi diskusi kelompok kami. Oke, ya. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok yang menanggapi atau memberikan saran. Ya, oke, silakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan menanggapi dari kelompok 2 musik iringan tari yang digunakan pada tari indang. Musik iringan tari indang dinding dan dinding diiringi oleh dua ragam bunyi, yaitu bunyi gerak yang berasal dari tabu atau dinyanyikan oleh
Indang itu sendiri. Indang ini merupakan bahasa dari Sumatera yang diartikan sebagai rebana kecil. Rebana kecil yang digenggam itu, kalau kalian tadi mengamati gambar yang ada di PPT Ibu itu, tadi ada rebana kecil di depannya. Jadi itu gampang untuk digenggam ya pada saat melakukan sebuah gerak tari. Jadi itu adalah propertinya. Yang kedua, pertanyaannya apa Ihsan? Jelaskan musik iringan tari yang digunakan pada tari indang. Ya, jadi musik yang digunakan dalam tarian indang ini yaitu musik apa? Dinding, badinding, dinding. Ya, jadi musiknya itu dinding badinding ya. Sebutkan tindikan gerak pada tari indang. Ya, sudah jelas. Gerakan pada tari indang itu menggunakan gerak Tangan dan gerakan jari. jentikan Tari. jari atau lentikan jari, ya. Oke, sampai sini yang bertanyakan? Tidak. Oke, sebelum kita tutup, Ibu mau bertanya dulu. Ya, jadi dari pemaparan materi, menampilkan gambar-gambar, kemudian menayangkan sebuah video pembelajaran, kira-kira apa yang menjadi manfaat bagi kalian dalam mempelajari materi kita hari ini? Ada yang bisa? Oke, Sarah silakan berdiri. Tari indang berasal dari Sumatera Barat. Keunikan gerak tari indang: 1. Gerak tangan, 2. Gerak jari. Unsur-unsur pendukung tari indang: 1. Tata rias busana, 2. Properti, 3. Musik iringan, 4. Pola rantai. Oke, kasih aplaus untuk Sarah. Ya, oke. Jadi Sarah sudah menyimpulkan tadi bahwa yang menjadi manfaat mempelajari materi pembelajaran hari ini, yang pertama kalian dapat mengetahui bahwa tari indang ini berasal dari Sumatera Barat. Sumatera Barat. Barat. Oke, selanjutnya ada unsur-unsur pendukung. Kalian juga dapat mengetahui unsur-unsur pendukung dalam tari indang itu: tata rias, Tata busana, kemudian ada properti, dan iringan musik, yang terakhir pola lantai. Oke, selanjutnya juga kalian dapat mengetahui keunikan yang terdapat dalam gerakan tari indang. Kemudian, ya sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan tugas mandiri di rumah ya. Tugas mandirinya itu apa? Tugas mandirinya itu kalian silakan membuka YouTube dengan link yang akan Ibu bagikan di WhatsApp ya. Linknya akan Ibu bagikan di WhatsApp. Kalian berlatih mandiri di rumah untuk materi kita pada pertemuan selanjutnya. Ya, jadi materi kita pada pertemuan selanjutnya yaitu memperagakan tari apa yang bakal kita Tari indang. ya tari indang. Jadi itu adalah tugas kita di minggu depan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, kita akan tutup